datang ke Bali, jangan lupa membeli roti. Kepada Dewan Juri, saya ucapkan selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Irma Darmayanti dari jurusan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat. Selanjutnya, untuk yang pertama, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan dapat bersaing secara internasional. Namun, setelah merebaknya virus corona pada awal Maret 2020, pendidikan kita di Indonesia sedikit terganggu. Hal ini menyebabkan pemerintah memberikan anjuran kepada mahasiswa maupun siswa untuk belajar dari rumah. Hal ini karena seperti yang kita tahu, mahasiswa merupakan mobilitas terbesar dalam mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau konvensional. Dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, menyebabkan banyaknya media online atau kursus online lainnya muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Massive Open Online Courses atau MOC. Kursus ini menyediakan berbagai materi dan dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa dan siswa di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Oleh karena itu, topik dari esai yang saya buat adalah Massive Open Online Courses atau MOOC sebagai media literasi digital di tengah pandemi COVID-19. Peluang mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan literasi selama masa pembelajaran secara daring masih berlangsung sangatlah tinggi. Oleh karena itu, saya akan menjabarkan lebih lanjut tentang MOOC. MOOC merupakan kursus online yang mampu menampung peserta tidak terbatas. MOOC pertama kali diperkenalkan di Eropa pada tahun 2008. Perkembangan MOOC di Indonesia masih sangat lambat. Hal ini karena Indonesia masih sangat konvensional dalam melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini karena seperti yang kita tahu, Indonesia lebih banyak menerapkan pembelajaran secara tatap muka, bukan secara online seperti itu. Selain itu, MOOC dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi diri mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Untuk yang selanjutnya adalah kurangnya penggunaan MOOC di kalangan mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi MOOC baik secara online maupun offline. Yang kedua, kurangnya minat baca dan mengembangkan kemampuan literasi oleh mahasiswa. Yang ketiga adalah MOOC yang saya maksud internasional, dominan menggunakan bahasa Inggris. Berikut adalah beberapa contoh situs MOOC yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Coursera. Coursera merupakan produk yang diwenangi oleh lembaga swasta dengan tujuannya untuk mencari profit. Sedangkan edX merupakan situs resmi dari Harvard University atau MIT, serta bergerak dengan non-profit. Yang selanjutnya adalah media e-learning yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Indonesia X merupakan kursus masif yang berkembang di Indonesia bekerja sama dengan universitas ternama di Indonesia. Indonesia X sendiri terbentuk pada tahun 2015. Hal ini merupakan cukup baru dengan adanya Indonesia X. Yang selanjutnya adalah Sepada Indonesia, merupakan media e-learning yang diluncurkan Kemendikbud khusus bagi mahasiswa. Yang berikutnya adalah perbandingan MOOC dengan e-learning yang lainnya di Indonesia. Yang pertama, dari segi materi edX cukup lengkap, mengandung berbagai macam ilmu, serta berstandar internasional karena narasumbernya berasal dari berbagai universitas yang ada di dunia. Yang selanjutnya adalah dari Indonesia X sendiri, materinya terbilang masih cukup sedikit. Untuk yang gratis, tercatat hanya terdapat 38 materi kursus secara gratis yang disediakan oleh Indonesia X ini. Jika ingin mendapatkan materi yang lebih banyak, peserta harus membayarnya dengan akun premium seperti itu. Yang selanjutnya adalah perbandingan MOOC di luar negeri dengan Sepada Indonesia. Materi yang disajikan pada Sepada Indonesia hanya seputaran kuliah, tidak terdapat dan tidak dapat diakses oleh umum atau masyarakat lainnya di luar mahasiswa. Selain itu, lingkup materinya sangat terikat oleh SKS perkuliahan seperti itu.
Yang kemudian dari segi sertifikat, EDX sertifikatnya sudah diakui secara internasional. Sedangkan Indonesia X sertifikatnya hanya diakui di regional Indonesia saja. Untuk SPADA sendiri tidak mendapatkan sertifikat. Berikut adalah rincian-rincian yang saya dapat paparkan perbedaan Indonesia X, EDX, dan SPADA Indonesia. Dari mekanisme pendaftarannya, EDX sangat mudah, Indonesia X mudah, dan SPADA aksesnya hanya ditujukan untuk mahasiswa. Yang selanjutnya, materi yang disajikan untuk EDX cukup lengkap dengan 3.075 kursus yang tersedia dan itu semua adalah gratis. Untuk Indonesia X sendiri, kursusnya tidak terlalu banyak yang gratis, hanya terdapat 38 saja. Untuk SPADA sendiri, materi ini menyesuaikan dengan kampus penyaji. Hal ini karena SPADA merupakan kuliah terbuka sehingga kampus penyaji akan menyajikan materi atau mata kuliah unggulan saja dari kampusnya masing-masing, seperti itu. Untuk media pembelajaran dari EDX sendiri terdapat media pembelajaran interaktif. Yang kedua dari Indonesia X dan SPADA pun sudah mengandung pembelajaran video pembelajaran secara interaktif. Untuk dari segi biaya, EDX sebagian besar gratis, Indonesia X sebagian besar gratis, dan untuk SPADA sendiri gratis, tetapi hanya untuk mahasiswa yang sudah terdaftar. Dari segi partisipan, untuk EDX sendiri umum dan tidak terbatas. Ya, untuk Indonesia X umum dan tidak terbatas, serta dari SPADA sendiri hanya diperuntukkan mahasiswa yang sudah terdaftar di kampusnya masing-masing. Selanjutnya adalah dari segi penggunanya, EDX telah digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia, sedangkan Indonesia X hanya digunakan di lingkup regional Indonesia. Sedangkan SPADA Indonesia hanya digunakan oleh mahasiswa di regional Indonesia. Untuk waktu penyelesaian kursus, dari EDX sangat fleksibel, di mana kursusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Sedangkan dari Indonesia X, kursusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti itu hingga berbulan-bulan. Selanjutnya untuk SPADA Indonesia, ini tergantung dari kampus penyajinya, seperti itu. Untuk sertifikatnya, untuk EDX diakui secara internasional, untuk Indonesia X diakui secara nasional, dan SPADA sendiri tidak mendapatkan sertifikat. Baiklah, dengan adanya MOOC ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan literasinya meski di tengah pandemi COVID-19, demi terciptanya Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Seperti pepatah Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semiru dari akarnya. Tapi, beri aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Seperti itulah kira-kira. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih.